Halo teman-teman, jadi kita ada materi menarik nih ya setelah menganalisis pertumbuhan ekonomi, khususnya di Filipina. Berikut penjelasannya. Selama 3 tahun terakhir, ekonomi Filipina mengalami perjalanan yang naik turun. Hampir sama dengan kebanyakan negara yang lain yang mengalami penurunan ekonomi yang cukup parah oleh pandemi COVID-19, Filipina tak lepas dari masalah tersebut. Tetapi Filipina tetap berhasil bangkit dengan pertumbuhan GDP sebesar 76% pada tahun 2022, terutama karena konsumen dalam negeri sangat aktif berbelanja. Namun, di tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan melambat ke 5,5% akibat inflasi tinggi. Lalu sedikit naik lagi ke 5,7% di tahun 2024. Wah, kok bisa gitu ya? Kira-kira ada permasalahan apa ya di ekonomi Filipina? Nah, masalah utama Filipina adalah ketergantungan besar pada konsumsi rumah tangga, yaitu sekitar 90% dari total GDP-nya. Banyak banget kan? Dan itu artinya ekonomi mereka banyak digerakkan oleh belanja masyarakat, bukan oleh investasi atau ekspor. Ini membuat mereka mudah goyah oleh perubahan harga dunia, seperti saat harga pangan atau energi melonjak drastis. Investasi di Filipina juga masih rendah, hanya sekitar 23-25% dari GDP, dan itu membuat pertumbuhan jangka panjangnya kurang kokoh. Pemerintah Filipina memang berusaha memperkuat sektor energi terbarukan dan infrastruktur, tapi belum sepenuhnya berhasil menahan dampak inflasi. Setelah sekian banyak materi diskusi tentang ekonomi di Filipina, apa sih pelajaran untuk Indonesia dalam bidang ekonomi? Nah, ketika dibandingkan dengan Indonesia terlihat lebih stabil. Pertumbuhan ekonominya memang tidak setinggi di Filipina di awal, tapi lebih konsisten, sekitar 5,3% pada tahun 2022, 5,05% pada tahun 2023, dan 5,03% pada tahun 2024. Selain itu, inflasi di Indonesia lebih terkendali dan investasi lebih besar, sekitar 30-31% dari GDP. Indonesia juga memiliki diversifikasi ekonomi yang lebih baik, tidak hanya bergantung pada konsumsi, tetapi juga investasi dan ekspor. Dan masih ada lagi nih pertanyaan paling penting, apa sih yang bisa kita pelajari dari Filipina? Gak terlalu banyak sih, tapi ini penting loh. Misalnya, pertumbuhan tinggi belum tentu stabil. Jika terlalu tergantung pada konsumsi, ekonomi bisa cepat goyah saat harga naik atau daya beli turun. 2. Investasi jangka panjang itu penting, baik pada infrastruktur, energi, maupun industri berkelanjutan. Negara membutuhkan investasi jangka panjang yang stabil agar ekonomi tetap kuat meski dunia sedang bergejolak. 3. Kestabilan harga harus dijaga. Inflasi yang tidak terkendali bisa menggerus kesejahteraan masyarakat dan membuat pertumbuhan ekonomi akan sangat sulit dipertahankan. Kesimpulannya, Filipina telah membuktikan bahwa semangat konsumsi bisa memulihkan ekonomi dengan cepat. Tapi, tanpa fondasi kuat seperti investasi dan stabilitas harga, pertumbuhan itu akan sulit bertahan lama. Sementara itu, Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk terus memperkuat investasi, menjaga inflasi, dan mendorong ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan agar tidak hanya tumbuh cepat, tapi juga tumbuh kuat dan tahan lama.